Shalom ibu-ibu seksi pelayanan perempuan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tahu keadaan kita sekarang masih dilanda pandemi COVID-19, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, patutlah kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Karena berkat-Nya lah kita ada sampai saat ini. Kita dapat bekerja dan beraktivitas. Saat ini kita arahkan hati pikiran dan waktu kita sejenak untuk datang kepada Tuhan dalam ketulusan hati. Yesus bersabda, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Matius 18 ayatnya yang ke-20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita saat teduh. Baik, ibu-ibu dimohon berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Kita angkat dari Kidung Jemaat nomor 4, ayatnya yang pertama dan yang ke-6. Hai mari sembah. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa dan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab kami selalu mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Usaha pekerjaan kami menjadi berkat dalam tiap-tiap hari hidup kami. Tuntunan tangan Tuhan selalu kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami yang masih Engkau percayakan bagi kami. Hingga saat ini, ajarlah kami juga untuk tidak menyanyiakan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami juga memohon pengampunan atas dosa yang seringkali kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja, melalui setiap langkah hidup yang kami jalani. Pengampunan-Mu lah yang selalu memberikan kami pengharapan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur dan memohon ampun. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 240A, ayat yang pertama dan yang ketiga. Datanglah ya sumber rahmat.
Nas yang menjadi dasar untuk perenungan bagi kita bersama pada kesempatan saat ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 hingga yang ke-24. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami memerlukan arahan hidup yang berdasarkan atas firman Tuhan. Terlebih kami sebagai perempuan Kristen-Mu pada saat ini mempersiapkan diri untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan kami harapkan, sehingga kami dapat menjalani hidup kami sesuai dan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman-Mu bagi kami dapat kami terapkan, terlebih dalam kami menyampaikan dan merenungkannya dapat menjadi arahan hidup yang baik bagi kami bersama. Ini kami Tuhan di dalam nama oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga yang ke-24. Di bawah perikop manusia baru, saya mengajak kita bersama membaca firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Baik, shalom ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kabar ibu-ibu sekalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia pula. Dan pada saat ini perenungan kita awali dengan suatu perbandingan atau suatu pernyataan, yaitu hitam bukan putih, kiri bukan kanan. Atau bisa kita katakan, dan saya ingin menanyakan bagi ibu-ibu, apakah kita bisa berbicara sambil meminum air? Saya yakin jawabannya tidak bisa. Karena jika kita berbicara saat kita minum air, itu akan membuat kita tersedak, dan ketika kita tersedak itu akan sangat menyakitkan bagi tenggorokan kita. Dan pada saat ini, apa makna dari hitam bukan putih, kiri bukan kanan, atau bisakah kita berbicara sambil minum air tadi? Itulah penggambaran melalui nas kita pada saat ini apa yang ingin ditunjukkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika kehidupan mereka sudah mengenal Kristus, mereka diharapkan untuk tetap hidup setia, untuk tetap hidup dalam jalan kebenaran, untuk tetap hidup menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Seperti dinyatakan dalam nas yang telah kita baca bersama, pada saat ini Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang mereka lakukan seharusnya tetap setia, tetap melakukan yang terbaik. Namun apa yang terjadi pada ayat yang ke-17 hingga 19 dapat kita lihat kembali. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka yang telah tumpul sehingga mereka
menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itu adalah penggambaran di mana orang yang tidak hidup di dalam Allah. Mereka mengikuti keinginan daging, mereka menjalani apa yang mereka kehendaki tanpa memikirkan mana yang baik, tanpa memikirkan mana cara hidup yang Tuhan inginkan. Dan Rasul Paulus juga ingin mengingatkan kepada mereka bahwa ketika mereka terima Kristus, mereka diharapkan untuk menjalani hidup yang baru sebagai manusia yang baru. Dalam tanda kutip, manusia yang baru adalah manusia yang sudah terima Tuhan, berarti menerima kebaikan, menjalani hal-hal baik. Kembali lagi kita kepada kiri bukan kanan, hitam bukan putih. Dan kenapa kita tidak bisa berbicara sambil minum air? Karena ketika kita melakukan hal yang salah, tidak bisa serta-merta saat kita melakukan hal salah tersebut, kita dapat juga melakukan hal yang benar. Ketika kita memilih untuk ke kiri, kita tidak bisa serta-merta untuk langsung ke kanan setelah kita memilih kiri. Atau ketika itu warna putih, seperti diandaikan pada hari ketika hari itu siang, tidak bisa serta-merta pada saat siang itu juga malam. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita diharapkan untuk berbuat baik, ketika kita diinginkan untuk melakukan hal baik, kita tidak bisa serta-merta pada saat berbuat baik itu berbuat dosa maupun sebaliknya. Itulah yang ingin dikatakan nas kita pada hari ini. Orang yang hidup dalam Kristus adalah orang yang sudah mengenal Kristus dan mampu menjalani hari-hari mereka sebagai hidup orang percaya yang telah ditebus oleh Allah atau oleh Yesus Kristus dan menjadi anak Allah. Ayat 21 hingga 24 dapat kita lihat kembali. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru berarti kita sekalian berani untuk menanggalkan dosa-dosa yang telah kita berbuat sebagai manusia lama, dibaharui dalam pikiran, dibaharui dalam hati, dibaharui dalam roh, dibaharui dalam hidup yang baik, terlebih kebenaran dan kekudusan dapat kita jalankan. Pada saat ini kita diharapkan menjadi perempuan-perempuan yang teguh, perempuan-perempuan yang menjalani hari-hari hidup kita dengan baik, terlebih kita menjalani apapun yang Tuhan harapkan melalui firman Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan kita. Tuhan yang memampukan kita agar kita mampu melakukan yang terbaik. Ketika kita memilih untuk menanggalkan manusia lama, kita diharapkan untuk menjalani hidup dalam kekudusan dan kebenaran dalam manusia baru kita. Jangan kembali dalam manusia lama yang memikirkan kehendak pribadi, yang menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar tanpa kita menintrospeksi diri, mengkoreksi apa yang telah kita lakukan, dan kadangkala kita dapat menghakimi orang lain karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah tepat. Namun pada saat ini, nas yang diperhadapkan kita, kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya itu ada di dalam Allah. Kita mampu melakukan yang terbaik ketika kita memilih suatu hal. Ambil saja contoh ketika kita bangun pagi. Ibu-ibu sekalian, ketika bangun pagi harus memilih antara tetap berbaring di tempat tidur untuk melanjutkan sedikit tidur atau menambah waktu tidur, atau ketika bangun pagi, misalnya saja jam 5 atau jam 6 pagi, ketika memilih untuk langsung beranjak dari tempat tidur dan membereskan segala pekerjaan rumah, atau mengurus anak-anak, atau mempersiapkan makanan untuk suami dan sebagainya, itu sebagai salah satu contoh kita memilih mana yang ingin kita lakukan. Seperti hidup dalam kebenaran atau hidup dalam keberdosaan, itu adalah pilihan, dan ketika kita memilih untuk tetap hidup dalam manusia baru kita, kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa. Tema pada hari ini untuk kita sekalian adalah hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita menaikkan syafaat kita berdoa.
Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur melalui nas yang kami renungkan bersama. Kami diingatkan ketika kami hidup dalam kehidupan yang baru atau hidup dalam manusia baru. Kami percaya Tuhan yang selalu melingkupi dan menguatkan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, tingkah langkah kami dapat membuat kami selalu mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kami memilih yang baik, di situ penyertaan Tuhan berkuasa, dan ketika kami menanggalkan manusia lama kami percaya Tuhan yang melingkupi dan memampukan kami sekalian. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa dalam persiapan normal baru yang akan mulai kami lakukan di minggu yang akan datang, dalam persekutuan seksi pelayanan perempuan yang akan dilaksanakan di gereja. Kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi, sehingga apapun yang kami lakukan terlebih dalam ibadah kami dapat selalu Tuhan lindungi, kami dapat selalu Tuhan sertai, agar kami dapat menjaga segala sesuatunya dengan baik, protokol kesehatan yang telah dipersiapkan dan dipenuhi untuk kami bersama dapat beribadah di rumah gerejamu. Kami percaya kuasa Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami, sehingga kami dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik, persekutuan kami dapat berjalan dengan lancar, dan kami percaya kuasa Tuhan yang melingkupi sehingga perencanaan yang dilakukan mulai pada minggu ini dapat dijalankan dengan baik. Terlebih ketika kami pada hari Minggu kemarin telah memperingati Hari Perempuan GKE. Melalui itu kami percaya Tuhan yang selalu membuat kami mampu sebagai perempuan yang kuat, perempuan yang teguh di dalam iman, perempuan yang teguh dalam pengharapan, terlebih terus bertahan dalam kehidupan yang kudus dan kehidupan yang benar. Kami sebagai perempuan Kristen pun, kami sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan dalam keluarga rumah tangga kami, sebagai seorang ibu, seorang istri, kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, Tuhan yang melingkupi kami sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sediakan bagi keluarga kami, yang terbaik kami siapkan itu dapat menjadi yang terbaik pula untuk pelayanan kami bagi sesama kami terlebih di dalam nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, persiapan kami dan segala pengharapan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pun berdoa bagi pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami percaya Tuhan yang memampukan segala para medis, bangsa dan negara kami untuk melakukan tanggung jawab mereka, dan segala sesuatu yang sedang dikerjakan dan sedang dipersiapkan. Kiranya kami percaya COVID ini akan segera berakhir di dalam nama Tuhan, dan kami pun dapat Tuhan lindungi dan Tuhan sertai agar kami dapat selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan kami, keluarga rumah tangga kami, persekutuan kami, bangsa dan negara kami, dan segala sesuatu yang kami harapkan, itu kami alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini kami Tuhan, lindungi keluarga kami, lindungi masa depan kami. Jalan yang cerah Tuhan siapkan, jalan yang terang telah Tuhan sediakan bagi kami sekalian yang ada pada saat ini. Ini kami Tuhan, jemaat kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan lindungi dan lingkupi di dalam nama oleh Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita ke persembahan syukur. Sebagai nas pengantar persembahan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Sebelum kita masuk dalam persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diperdengarkan bagi kami pada kesempatan ini. Kiranya kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami pun akan menyerahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati
agar persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan yang kami lakukan bagi gereja dan jemaat kami yang ada di tempat ini. Segala yang kami miliki pun kiranya dapat menjadi berkat dalam kami mempergunakannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita kembali angkat pujian dari NKB nomor 196 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku beroleh berkat. Baik ibu-ibu dimohon berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.